Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Ketika salah seorang di antara kalian diundang ke resepsi, maka sebaiknya datang. Ya. Kedatangan siapapun orang yang diundang ini diharapkan siapapun yang tinggal kurang dari masafah qashar atau 87 kilo. Jadi orang yang diundang ya antara tempat tinggal dan tempat resepsi itu kurang dari 83, maka itu wajib. Ya, hukumnya wajib. Malang Pamekasan nggak wajib. Malang Blitar Kota nggak wajib. Saya ulingi wajib. Ya. Malang Kandangan wajib. Ya. Malang mana Aceh nggak wajib. Ya. Malang Tuban nggak wajib. Malang Batam ya nggak wajib. Ya. Ya. Kecuali ada ikatan emosional. Ini bicara hukum. Jadi idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Sebaiknya datang itu, yang disebaikan itu orang yang tinggal antara tempat resepsi dengan tempat tinggalnya itu kurang dari 87 kilo. Satu. Yang kedua, kepentingannya itu datang ya. Kepentingannya itu datang. Jadi kalau kebetulan ya orang punya pertimbangan sendiri sehingga pelaksanaan perkawinan itu hari Senin atau Kamis, ya, sama nggak boleh gerundel itu nyesel. Ini gimana ceritanya, kayak nggak tahu saja. Masa hari Senin hari Kamis bikin walimah, nggak tahu apa kalau saya puasa. Terus gimana? Ya nggak datang lah, ngapain juga datang ke sana, saya puasa. Itu kepentingannya itu hanya datang, memberi restu itu. Ini menunjukkan bahwa perkawinan itu sejak awal domainnya domain publik, ranahnya ranah publik, wilayahnya wilayah bukan individu. Butuh kontrol sosial. Jadi beda dengan sholat. Nggak perlu orang itu lapor, ya saya sudah sholat, itu lapor. Sholat di absen itu nggak ada, puasa di absen nggak ada, gitu ya. Karena itu privat. Jadi ibadah mahdhah itu sifatnya privat, ya. Tetapi kalau ibadah muamalah, di mana munakahat itu masuk di dalam muamalah, maka butuh kontrol sosial. Nikah itu lo nggak akan pernah berhasil kalau tidak ada minimal 2 orang saksi. Tentu ada wali. Oke. Itu sudah menunjukkan, jadi nggak ada perkawinan kok siri gitu ya. Siri dalam arti tidak didaftarkan ya. Jadi nggak bisa, jadi harus ada saksi ya. Ada wali, ada saksi. Sunnahnya itu hari Jumat sebelum Jumatan, memberi kesempatan orang yang datang ke Jumat itu tahu ya. Loh kok rame-rame, ada apa nih? Oh oke. Ada kawinan siapa nih? Oh si A sama si B. Itu didoakan. Kalau satu waktu mereka yang diakadkan itu kemudian boncengan berdua ke sana kemari, orang jadi maklum sudah halal. Lah ini belum dihalalkan sudah dibonceng ke sana kemari sampai lungset. Itu kalau dinikahin, nyatanya nggak dinikahin. Tahu lungset Mbak Indah? Lungset itu seperti baju yang asalnya disetrika terus menjadi tidak disetrika itu. Ya.
sudah kusut ya. Ya naudzubillah min dzalik ya, karena itu harus menjaga diri seperti sampean bikin video kemarin itu. Ya harus menempatkan diri sebagai seorang ahlullah, itu bagus itu ya. Mestinya harus bagaimana? Ya kata hati, kata nafsu bukan kata hati, pengen seperti yang lain lah, ya begini ya begitu, tapi enggak, jangan, itu enggak pantas bagi saya yang ahlul Quran, harus begitu. Ya, ditundukkan nafsunya. Ramadan itu memfasilitasi itu ya. Jadi itu kepentingannya datang. Ya dua, ya berapa itu? Ada saksi, ya. Kemudian dihelat di hari Jum'ah, ya. Disunahkan untuk walimah. Siapa yang diundang walimah kurang dari masafah qasar harus wajib datang. Yang kelima, dalam walimah itu disunahkan ada bunyi-bunyian. Ya, karena itu masyarakat kemudian pinjem sound system ya, 3 hari 3 malam, dulu sampai 7 hari itu ya. Tuban ini sampai 7 hari untuk tahu ada apa sih ini, oh ada manten itu orang tahu kan ya, ada dangdutan ya. Jadi itu sunnah itu ya, dulu pakai davin, pakai terbang itu. Jadi bunyi-bunyian yang menimbulkan orang kemudian mencari perhatian, ada apa nih? Oh manten, siapa? Itu loh. Nah. Tapi kalau jauh ya, jadi undangan itu dari siapapun orang yang sudah dari lebih dari masafah qasar, maka sifatnya ikhbar, pemberitahuan. Kalau mau datang monggo gitu ya. Apalagi sampean punya ikatan emosional satu pondok itu, masa Malang Pamekasan nggak datang ya, selama masih bisa dijangkau, Batam aja rame-rame ke sana gitu ya, apalagi ya. Jadi intinya itu di luar konteks ya, jadi kita bicara hukum. Oke. Berikutnya idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisa. Rawahul jamaah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ketika siapapun Anda masuk ke masjid, maka sebaiknya sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Eman gitu loh. Tahu-tahu kok apa namanya duduk itu gimana. Paling enak cari pahala di masjid tuh, keluar masuk ya. Masuk sholat keluar lagi, masuk sholat keluar lagi ya. Pokoknya sebelum duduk, kalau sudah duduk maka kesempatan itu hilang. Kecuali dia keluar itu dari ini, kalau struktur masjid di Nusantara secara umum nih ya, masjid itu punya teras. Kalau di negeri-negeri Arab tuh masjid itu nggak punya teras. Masjid itu ya langsung, seperti Masjidil Haram itu langsung, jadi nggak ada teras ya. Jadi di Masjid Nabawi juga gitu, pintu langsung. Jadi kalau di Jawa, di Nusantara itu karena pinter-pinternya orang di Nusantara ini, jadi para penganjur Islam di Nusantara, karena masjid itu tidak saja menjadi tempat ritual orang sholat, tapi juga ada proses belajar mengajar. Nah, ketika aktivitas PBM itu dilakukan, tentu tidak semua orang yang datang ke masjid ini suci. Maka kalau duduk di teras itu tidak apa-apa. Ya, itu dibuktikan dengan ya pokoknya yang di luar apa? Di luar pintu. Ya. Yang di luar pintu itu namanya teras. Sampai tahu Masjid Jamek di Sabilillah, hampir semua masjid di Jawa, ya. Di Nusantara lah ya, itu semua pakai ada terasnya itu ya. Sekalipun tidak luas ada teras ya. Jadi kalau tahiyatul masjid ini tidak apa-apa di luar ya. Jadi masih jadi di halaman masjid boleh. Ya, kalau etikaf itu harus di dalam ruangan,
harus yang di dalam apa namanya yang di pintu yang dikunci itu ya. Itu kalau itikaf ya. Momen Ramadan, hadis Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatil sayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, pintu langit dibuka. Sehingga ini berkesempatan siapapun orang yang mohon kepada Allah ya, itu kemungkinan besar dikabulkan. Ya. Jadi kemungkinan besar dikabulkan. Ya sepanjang berdoanya tidak ngowos gitu ya. Ngowos itu cepat. Oh jangan pilih mani kami dan bagaimana nanti mana zakati fahim dan mengetahui ben mani kami korban dan masa gini. Gak niat itu. Ya. Fadla minallah taala wa min al-Islam. Muhammad Ali mulai ya. Enggak serius itu. Fadla minallah taala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah itu. Nah, itu mestinya gitu pelan-pelan. Tartil ya. Maka doa-doa kita diterima oleh Allah. Dan aura orang melakukan kebaikan itu luar biasa. Karena pintu surga dibuka. Jadi orang itu tertinggal nafsunya. Ada sering orang bertanya, ya, katanya setan dibelenggu, kok masih juga banyak yang tidak puasa? Gimana jawabnya? Itu karena kooptasi, ya. Pengaruh setan sebelum Ramadan kepada orang itu sudah luar biasa, sehingga ketika setannya dibelenggu juga masih dalam kena pengaruhnya. Ya, seperti orang mabuk itu sekalipun sudah tidak lagi nenggak, ya, nggak lagi minum, pengaruhnya masih ada. Gitu. Jadi nggak sederhana itu. Jadi ini aura positif itu karena ya seperti awaluhu rahmah, semua bergerak menyambut kedatangan Ramadan itu. Ramadan Karim di banyak tempat begitu. Karena itu tinggal bagaimana kita meluluhkan nafsu ya. Sudah saya posting itu, jangan banyak tidur apalagi pada subuh ya. Ya. Barang sebentar setelah kira-kira orang melakukan sholat duha itu baru monggo kalau mau tidur itu. Ya kecuali ada kecualinya. Kalau sering itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal itu. Penelitian ilmiah menyebutkan kemungkinan tensi darah orang itu akan naik. Ya. Gula darah orang naik kalau tidur di waktu subuh itu. Nah, itu nggih dibuat aktivitas gitu. Ngantuk-ngantuk itu nanti kalau kira-kira jam 9 itu. Ya. Itu penting ya. Kemudian ini sama yang tidak pulang ini, jangan terbayang-bayang ya, sampai mimpi-mimpi. Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasan. Ketika seorang itu mimpi ya, yang konten impian itu tidak disenangi ya, dikejar-kejar orang, itu kan nggak seneng itu ya. Beda kalau sampai itu kemudian dipersilakan atau ketemu sama teman di suatu taman yang indah, macam-macam kan seneng gitu ya. Ya pokoknya banyak lah ya, yang tidak seneng. Maka ketika kita terjaga, ya, terjaga itu apa? Ngelilir, ya. Maka kita disunahkan ini, ya. Meludah sekalipun tidak keluar air ludahnya 3 kali ke arah kiri. Ini, ya. Summa wal yasta'id billah minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, baru kemudian fal yatahawwal an jambihi alladzi kana alaihi. Maka berpindahlah, kalau tadi itu
tidur miring kiri, sekarang miring kanan. Kalau tadi kanan, kiri gitu ya. Jadi merubah posisi tempat tidur. Kalau orang Jawa yang dipindah, yang dirubah bantalnya. Ya. Jadi kalau hadisnya ya merubah posisi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Jabir. Dan sekali lagi bagi sampean yang kebetulan satu waktu seperti hari inilah tinggal di rantau yang jauh dari keluarga, itu memang ada benarnya kadang-kadang ya. Jadi orang bermimpi itu kadang-kadang ada benarnya. Tapi ya kalau orang kebetulan punya wudhu ya. Saya pernah ya puasa-puasa begini, tembus mimpi itu tembus. Oh, sebelum puasa. Jadi saya memimpikan seorang paman saya yang telah saya anggap sebagai orang tua saya itu wafat ya, di siang hari itu menjelang asar itu saya bermimpi wafat, dan saya menangis dalam impian itu. Saya terjaga dan keluar air mata saya gitu. Maka saya komunikasi sama almarhumah umi saya, ibu saya. Umi saya ngendikan itu, sudah jangan dipikir, karena nggak akan mungkin orang bermimpi kalau tidak tidur ya, karena itu mimpi itu menjadi bunga tidur ya, sudah itu biasa. Tapi betul ternyata menjelang maghrib itu ternyata wafat betulan. Hanya waktu itu belum ada telepon ya, jadi pakainya orari itu. Nyampe di Malang, karena posisi beliau almarhum itu di Jawa Tengah, nyampe Malang itu menjelang jam 11 malam itu, orari itu, sambung itu. Nah, akhirnya esok pagi kita berangkat itu ada yang begitu ya. Nah, tapi sesungguhnya ya, tadi disarankan oleh Kanjeng Nabi, hadis dari saya tadi, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir. Hadis yang lain lagi diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya," ya, siapapun di antara kalian itu mimpi, yuhibbuha, dan yang Anda lihat dalam impian itu sesuatu yang menyenangkan. Ya. Maka fa'innaha minallah, fa'innama hiya minallah, maka itu dari Allah ya. Maka kalau terjaga fal yah madillaha alaiha, maka alhamdulillah. Jadi bermimpi naik kelas, bermimpi ditakrim ya, padahal belum ditakrim ya. Bermimpi yang enak-enak, pokoknya yang semua kita senang ya. Wal yuhaddis biha, enggak apa-apa diceritakan yang baik-baik. Mbak, aku kok ngimpi ditakrim ya. Ya memang sampean mau ditakrim untuk kapan? Ya sesuai dengan kemauan sampean itu ya. Jadi, mau tahun besok, tahun ini terserah sampean. Itu fal yuhaddis. Sebaiknya diceritakan. Sekalipun orang ada yang percaya, ada orang itu seperti dalam impian ditunjukkan menemukan emas ya di satu tempat, diceritakan. Dia nggak nganggep ya, yang mimpi itu dianggap itu ya tadi itu bunga tidur. Tapi orang yang mendengar ini nganggep, wah ini serius karena yang mimpi dia. Betul juga. Ternyata digali di tempat yang ditunjukkan ya oleh temannya yang bermimpi itu, ada ketemu gantang dari emas itu, peninggalan dari kerajaan Kalingga di Jepara itu ya. Saya nggak tahu ada perebutan atau tidak, kata yang bermimpi kan, itu saya yang mimpi ya, tapi kan sampean nggak percaya, saya yang percaya, saya yang ngambil ya. Mana yang lebih berhak? Wa idza ra'a ghairu dzalik mimma yakrahuhu, jika di antara kalian melihat
selain hal tersebut, artinya bermimpi yang jelek, mimma yakrahuhu, ya, fa innama hiya minasyaiton. Kalau mimpi itu jelek, maka itu dari setan. Maka fastaiz billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan wala yadhkurha li ahadin. Jangan menceritakan kepada siapapun. Mengapa? Fa innaha la tadurruhu. La yadhkurha falyastaiz billah wala yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Karena itu tidak membahayakan. Jangan khawatir itu ya. Jadi karena ketakutan dalam impian dia cerita, enggak apa-apa. Dalilnya seperti kemarin. Wa mahum bidzurrina bihi min ahadin illa biiznillah itu. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. Idza ra'aitum amudan ahmar min qibalil masyriq fi syahr Ramadan fattakhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatujuin. Kalau misalnya niki orang yang ahli falak tahu, tapi ini ditunjukkan Allah. Jadi siapapun kita yang melihat seperti ada apa namanya? Yarhamukillah ya. Jadi kalau ada cahaya gitu, cahaya di langit membentang berdiri begitu ya, membentang berdiri, warnanya merah, maka persiapkan untuk menimbun makanan-makanan karena itu pertanda tidak lama akan paceklik. Paham nggih? Jadi kalau orang melihat cahaya berwarna merah, ini berdiri gitu, ya, seperti saka itu, jadi berdiri di arah timur, ya, di bulan Ramadan, maka itu pertanda tahun itu tahun paceklik. Tahun apa paceklik itu? Akan terjadi kekeringan, ya. Jadi fa innaha sanatu ju'in. Ya, itu tahun kelaparan. Idza ra'a ahadukum janazatan idza in lam yakun masyan ma'aha falyakum hatta yukhallifaha au tukhallifahu au tudha'a min qabli an tukhallifahu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi kalau satu saat ada jenazah, ya, kita melihat jenazah, kebetulan kita tidak sedang ikut mengantar jenazah, maka sebaiknya kita berdiri ya. Jadi kemarin ketika istrinya Pak Thoyib itu meninggal dunia, ya, saya terlambat datang untuk mensolati. Dalam awalnya saya diminta untuk ngimami sholat itu, jadi saya langsung ke makam. Begitu selesai di makam, ada jenazah yang datang lagi. Jenazah, ya. Jadi kita menghormat, ya. Sekalian saya tanya, orang baik ya ini? Baik, orang baik ya? Baik, gitu ya. Itu kita punya memberikan kesaksian. Jadi kita berdiri sampai ya orang itu ya, atau kita membelakangi. Jadi kita berdiri sampai orangnya jenazahnya lewat ya, atau kita meninggalkannya gitu ya. Atau jenazahnya dikuburkan gitu ya. Jadi memberi penghormatan kepada orang yang meninggal itu. Idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an falyuhmadillaha wa la yusmi'hu dzalik.
idza ra'a ahadukum bi akhihi, ketika seseorang kita melihat ya ada musibah balak ya mengenai teman kita, maka falyuhmadillah, diucapkanlah alhamdulillah, tapi wala yusmi'hu dzalik, jangan memperdengarkan hamdalah kita itu kepada yang bersangkutan. Jadi ada siapa balak itu alhamdulillah, nanti yang kena balak marah itu, ini ada orang kena musibah malah alhamdulillah. Konteksnya memberi alhamdulillah itu karena posisi orang yang dikasih balak itu sedang diberikan masa jeda, masa antara apakah dia nanti menjadi orang yang dicintai Allah atau tidak. Seperti yang kemarin sudah disampaikan, idza ahabbau abdan ibtalahu. Jadi kalau orang itu mendapat balak musibah dari Allah, sesungguhnya Allah itu menguji apakah sabar atau tidak. Jika dia melampauinya dengan kesabaran, maka pertanda dia dicintai Allah, maka kita diucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua yang harus kemudian diyakini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani apapun termasuk bencana musibah lebih dari kemampuan kita, gitu loh. Jadi makanya kita diucapkan alhamdulillah, orang itu sedang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Siapapun orang yang kita lihat, ya, siapapun orang yang kita saksikan ya, biasa ke masjid, maka saksikan bahwa dia ini termasuk orang mukmin. Jadi orang baik, orang yang aktivitasnya ke masjid itu baik. Makanya kalau ada orang meninggal kemudian kita bersaksi, ini baik apa baik? Baik dari mana sampai tahu baik? Oh, tuh orang itu biasa ke masjid. Ya. Idza ra'aitumur rajula, siapapun ya kalian melihat seseorang ya'tadu al masajid, biasa datang ke masjid, ya, saksikan bahwa dia beriman. Ya. Yang terakhir, idza ra'aitumul hariqa fakabbirhu. Naudzubillah, kalau satu waktu melihat ada bencana kebakaran maka bertakbirlah. Sama, jadi ada hujan keras, ada seperti lindu kemarin itu, langsung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Fa inna takbir yudfi'u. Takbir itu akan memadamkan api itu. Usaha cari air, iya, ambil air itu ada. Ya Alhamdulillah. Jadi ya, kok nanggung nih ya. Oh, benar. Teruskan. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutsrafihim. Rawahu Dailami. Yang tadi Ibnu Asyakir. Siapapun ya, jadi jika Allah mengendaki satu komunitas itu jelek, maka Allah menjadikan masalah mereka itu kepada orang-orang yang menyenangi. Ya, jadi ila mutrafiha, orang yang bermewah-mewah, berfoya-foya, ja'ala amrohum ila mutrafiha. Jadi melupakan Allah SWT. Ini ada ya, awas diingat-ingat, kadang-kadang orang tidak paham ini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, idza sa'altumullaha ta'ala fas'alu bibutuni akufakum. Jadi kalau kita meminta ya, tangan kita itu begini ya, dibuka tangannya ya, bibutuni akufikum ya, wala tas'alu bizuhuriya, jangan begini, ini gak niat tuh nih, Allahumma ya Allah, ini nutup ini,
ndonga ning ngene lho. Paham nggih? Kecuali Allahumma dfa' anal ghala wal bala wal waba begini. Ya. Kalau Syekhona Khalil itu berdoanya begini. Ya. Ada yang doa, ya. Doanya itu sampai ada riwayat itu yang saking menunjukkan dia butuhnya. Ngomong ya Allah itu begini. Itu kalau tahu doanya tidak panjang. Itu ada anekdot itu ya. Ketika di Arafah, ya, imamnya doanya itu panjang. Awalnya amin, 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 wah, amin, semangat. Lama-lama capek, ampun. Jadi nggak kuat itu. Makanya kalau enak gini, itu jadi Syekhana Khalil itu, ya, kalau doa begini, nggak capek kalau gini. Menunjukkan kesungguhan orang itu. Kalau gini ngomong ditutupi ya. Jadi bibutuni aku fikum ya wala tas'alu bizuhuriha. Satu. Yang kedua, ada dalilnya ini. Summala tarudduha. Jangan kamu kembalikan tanganmu dalam posisi semula hatta tamsahu biha wujuhakum, sebelum mengusapkan begini. Jadi copot kalau pakai kacamata. Gini dok, formalitas. Di wujud itu semua bukan jabah, semua begini. Apa kata Nabi? Ya, fa innallaha ja'ilun biha barokah. Allah itu menjadikan, ya, dengan apa namanya, mengusap wujud itu memberikan kebaikan kepada kita. Jadi ada dalilnya itu mengusap begini itu, ya. Itu yang ternyata ada energi positif ketika dibeginikan itu. Jadi orang yang biasa mengusap begini ini, ya, maka wajahnya tampak muda. Itu penelitian, ya, di Taiwan. Mengapa sih orang Muslim itu kalau berdoa begini loh? Ternyata ada rahasia. Allah ini kan Nabi memerintahkan. Tidak ada yang tidak ada hikmah. Ya. Okay. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitsna wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.